menurut dokter sendiri pandangannya terhadap tingkat peningkatan Omikron di Indonesia yang cukup tinggi saat ini seperti apa? Sebenarnya dari mulai mungkin Agustus ya 2021 sampai dengan Desember 2021 tuh kita sempat mengalami fase landai karena memang di rumah sakit kasus COVID benar-benar rendah. Nah, tadi disampaikan data bagaimana ini kemudian melonjak lagi ya, tinggi gitu. Memang kalau kita lihat sama-sama dari Agustus atau September 2021 sampai Desember kan ada perubahan dari sisi aktivitas, mobilisasi, kemudian banyak yang udah pergi liburan. Kalau soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini ya saya sulit untuk mengatakan secara bukti karena penelitiannya saya nggak punya. Tapi kalau kita lihat aja kan pemakaian masker, mungkin di beberapa tempat banyak yang udah nggak dipakai maskernya, sudah banyak yang nggak jaga jarak. Jadi artinya kejadian kalau kita bicara soal COVID itu jangan cuma lihat di Indonesia aja. Karena pada saat di Indonesia sedang turun di September, Oktober, November, Desember itu, kita juga harus lihat di tempat lain. Gak usah jauh-jauh negara tetangga Singapura misalnya, itu kan masih ada kasus pada waktu itu. Jadi artinya kalau kita tidak memiliki policy untuk membatasi semua hal terkait protokol kesehatan, maka kenaikan yang terjadi seperti sekarang ini jadi seperti sudah bisa diduga gitu. Jadi karena memang ada yang berubah, kecuali kalau kita masih sama kayak dulu. Jangankan itu dia mungkin level aktivitas ya PPKM kan juga baru belakangan ini lagi ditingkatkan jadi tinggi, itu pun setelah kasus naik. Jadi bukan antisipasi sifatnya tapi lebih ke reaksi terhadap data yang ternyata nggak bisa nih, harus dibatasin lagi mobilisasinya. Jadi gitu menurut saya sih kalau ditanya jadi ini seperti apa nih dengan varian Omicron ya, jujur kan nggak semua pasien COVID yang sekarang dilaporkan itu dilakukan pemeriksaan strain-nya gitu. Ya memang betul yang dominan sekarang adalah Omicron, tapi kita sebenarnya kita menduga saja bahwa ini adalah fase Omicron gitu. Sementara kan untuk melakukan sequencing pada semua sampel, walaupun bisa sepertinya sih tidak mungkin lakukan kemudian dilaporin gitu ke pasiennya, wah Pak Bu ini positif ya PCR Omicron gitu kan, nggak seperti itu. Jadi artinya saya melihat ini sebagai salah satu bentuk konsekuensi dari adanya perubahan policy ya, perubahan kebijakan yang sudah kita lakukan di fase sebelum dia naik gitu, karena kitanya berubah jadi kasusnya jadi naik. Nah kalau memang ini mau nggak seperti ini terus kan sekarang berubah lagi, ada lagi pembatasan aktivitas, terus mulai ada lagi aturan tidak bekerja full di kantor gitu ya. Harusnya sudah pernah ada yang banyak masuk juga pasien saya untuk kantor ya, nggak WFH lagi. Nah tapi di lain pihak memang kasus yang sakit lebih banyak itu ringan. Alhamdulillahnya lebih banyak yang ringan. Tapi kalaupun ringan tetap sakit gitu. Artinya nggak mungkin disuruh kerja, kantor masuk, teman-temannya juga takut. Kalau mahasiswa mau disuruh masuk dengan satu kelas yang jumlahnya banyak, ini juga jadi khawatir mungkin orang tuanya kalau masih anak-anak SD, SMP gitu ya. Tapi kalau udah kuliah juga nggak mungkin tuh mau dibatasin gimana aktivitas perkuliahan. Jadi artinya biarpun ringan, tetap ini sakit gitu. Jadi nggak bisa ada juga. Gejala ya dok ya. Ya tetap ini bisa menularkan, selain ada gejala bisa menularkan gitu ya. Sakitnya berat nggak? Enggak, cuma batuk-batuk aja. Tapi kita kalau ada orang batuk-batuk di dekat kita gitu ya, masuk kantor bareng-bareng kan juga mungkin kitanya jadi khawatir ya. Iya betul. Dokter, kalau tadi dokter mengatakan bahwa kita tidak bisa hanya melihat Indonesia saja, tapi kita bisa melihat negara lain. Negara lain juga ada yang beberapa mengklaim bahwa akhirnya mereka zero case. Bahkan ada yang mulai berdamai, hidup berdampingan dengan COVID. Ada yang mengatakan demikian. Kalau dokter sendiri dari tenaga kesehatan melihat kalau Indonesia ini ke depannya akan seperti apa? Apakah bisa optimis akan kita zero case atau berdampingan dengan
COVID-19? Jadi keputusan Indonesia apapun itu nanti berdampingan ataupun nanti harus tetap punya policy yang berbeda, nggak bisa lepas dari global situation, nggak bisa, karena kita kan engage di banyak aktivitas secara internasional juga gitu. Artinya nggak mungkin kita mau nggak pokoknya sampai dia benar-benar nol. Indonesia nggak mau bikin aturan yang sama dengan negara lain yang berdamai gitu. Nah ini rasanya nggak mungkin karena ini harus jadi satu policy ya di seluruh dunia. Akhirnya kesepakatannya harus sama-sama seperti itu. Tetapi tentu ada kondisi-kondisi yang tetap membedakan Indonesia dengan Amerika, membedakan Indonesia dengan Inggris, dengan Singapura gitu. Terutama dalam hal kepadatan penduduk gitu ya. Jadi kalau di luar ada yang memperlihatkan bagaimana kalau di udara terbuka boleh deh nggak usah pakai masker gitu ya, karena kan udah di open air. Tapi bisa jadi di sana tuh kepadatan orang yang ada di luar itu nggak sebanyak di kita. Kalau di kita tuh ya banyak sekali Indonesia, Jakarta deh contohnya yang kasusnya juga tinggi. Itu kan kalau siang sama malam hari aja jumlah orangnya beda gitu. Artinya orang yang ada di jalan itu ya, kalau banyak yang nggak pakai masker kita tuh lebih padat. Karena kita lebih padat orangnya gitu, lebih populated, lebih banyak orangnya. Jadi artinya kalau kita lebih banyak orangnya, potensi yang bawa virus bisa jadi lebih banyak. Kalau yang bawa virus lebih banyak bisa jadi lebih udaranya juga jadi lebih banyak mengandung virus. Sementara kalau di luar negeri mungkin ya orang nggak terlalu banyak ya jumlahnya. Jadi biarpun mereka nggak pakai masker, jalan 100 meter, 200 meter ketemu orangnya cuma segitu-gitu aja gitu, nggak kayak di sini yang lebih populus. Nah jadi artinya apakah kita akan berdamai nantinya, aturannya akan seperti apa? Saya rasa bisa jadi satu kemungkinan. Toh sekarang saja peraturan terkait harus PCR ulang atau masuk aja kalau udah sehat, asalkan udah nggak ada gejala, udah 10 hari, atau dicukup di antigen dan seterusnya itu sudah mulai ada penurunan standar kan. Itu sebenarnya penurunan standar tuh gitu. Berarti kan kita sudah mulai bernegosiasi. Nah, jadi artinya orang yang sakit contohnya, dia udah sembuh, nggak ada gejala lagi. Terus dia nggak PCR lagi, mungkin karena mahal kan, walaupun Indonesia termasuk negara yang murah PCR dunia, tapi tetap mahal untuk beberapa orang. Dia nggak PCR lagi, kemudian dia juga kalau dia antigen kan punya kelemahan juga untuk mengatakan ini benar-benar nggak ada virus. Akhirnya dia masuk aja gitu. Nah ini kan sebenarnya sudah mulai ada substansial perubahan yang mendasar banget nih terhadap bagaimana kita sebenarnya udah mulai dalam tanda kutip berdamai dengan virusnya. Tuh, nah, apakah konsekuensi melakukan hal ini kemudian kasus jadi nggak hilang-hilang? Itu walau-alam bisa jadi gitu ya. Jadi muter tuh, gitu. Jadi muter. Karena kalau kita mau all or none, mungkin susah ya sekarang karena di luar negeri banyak yang sudah bikin konferensi yang datang langsung gitu ya, pertemuan-pertemuan ilmiah yang dia rencanakan untuk tatap muka dan segala macam gitu. Nah kan mungkin ada juga orang Indonesia yang pergi ke sana. Di luar negeri juga aturan untuk orang yang datang itu nggak perlu karantina, kalaupun karantina silahkan, tapi di rumah sendiri aja karantinanya, nanti kamu swab sendiri, kirim ke kita hasilnya. Nah itu kan sebenarnya juga udah salah satu bentuk berdamai dengan virusnya secara perlahan-lahan gitu. Nah jadi artinya ya bisa jadi opsi tadi itu menjadi satu kenyataan sih di kemudian hari dengan segala macam konsekuensinya saya rasa. Berarti saat ini kita masih tahap penyesuaian ya dok, sambil belajar bagaimana kondisi ini. Tapi kalau berbicara tentang virus dok, ini kalau dari awal kita COVID-19, ada Delta, ada Alpha, dan terus ini saat ini tinggi dengan Omicron. Mereka ini kalau bisa dikatakan virusnya terus bermutasi. Nah ini kalau sampai terus bermutasi, bisa dikatakan bahwa virus ini tidak ada akan akhirnya. Tanggapan dokter seperti apa?
Jadi virus itu nalurinya kalau dia masih ada di lingkungan, masih punya host kayak rumah Mhm. gitu ya buat dia menempel, dia sangat besar kemungkinannya secara natural akan mutasi. Hmm. Jadi ini bukan hal yang aneh. Di virus apapun gitu, virus apapun. Cuma kan mungkin kalau virus lain kita nggak teliti sampai seintensif ini. Dan virus yang lain mungkin kalaupun munculnya cuma di satu daerah-daerah tertentu aja, nggak mendunia di seluruh dunia ada gitu kayak ini. Dengan kata lain Dan tidak akan hilang berarti ya dok ya. Kalau sifatnya virus itu nah, akan terus bermutasi. virus bisa hilang dengan sendirinya. Seasonal, dia bisa seasonal. Banyak virus yang udah nggak ada lagi di tahun-tahun berikutnya, berhenti di situ gitu. Hanya kalau ini ya mungkin kita tinggal nunggu aja sampai dia di varian yang nggak bermutasi lagi. Bisa ada titik selesainya. Sambil kita Karena menunggu, kita penyesuaian dan berdamai dengan mereka. Gitu kali ya dok ya. ya kita jadi mungkin main tahan-tahanan kuatan siapa gitu ya. Kuatan kitanya punya adaptasi sampai bahkan mungkin kita punya senjata. Manusia ini kan udah makhluk yang paling tinggi ya, paling pintar gitu kan. Kita punya senjata untuk mengenyahkan virusnya gitu. Atau ya sebaliknya dia yang terusan bisa escape dari kita gitu. Sampai kemudian dia bertahan terus. Nah ini ya itu tahan-tahanannya lihat siapa yang kuat deh gitu di akhir.